Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, walaupun kita menggunakan media online, kita dapat belajar kembali, tentu saja dengan materi dan tema yang baru. Madza darsunal an? Naam, darsunal an al-lughah al-arabiyyah. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali, untuk absensi silahkan isi link yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Hayya nabda ad-dirasah bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar mengenai tema isim isyarah. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar isim isyarah? Baiklah, kalau semuanya sudah siap, pastikan di atas meja tersedia pena, tip X, penghapus, pensil, penggaris, buku tulis, dan buku cetaknya. Tujuan kita mempelajari materi tentang isim isyarah ini adalah agar kita dapat mengetahui apa itu isim isyarah, lalu kita dapat menyesuaikan antara kaidah dan maknanya. Dan yang terakhir, agar kita tidak keliru lagi mana isim isyarah lil bait dan mana isim isyarah lil qorib. Sebelum memasuki pembelajaran baru ini, Ibu akan memberikan kalian satu kuis rebutan. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, akan mendapatkan nilai tambahan sebagai reward untuk kalian. Setelah Ibu membacakan soalnya atau kuisnya, Ibu akan kasih kalian waktu untuk VN jawabannya lalu dikirim melalui WhatsApp grup kelas kita. Dan Ibu akan segera langsung cek setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama mengirimkan jawaban berarti dia yang mendapatkan nilai tambahan untuk materi isim isyarah ini. Baiklah, kuisnya adalah Ma hiya isim isyarah? Siapa yang tahu apa itu isim isyarah? Toyib, istami maqauli. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Isim isyarah terbagi menjadi dua. Yang pertama lil qorib dan yang kedua lil ba'id. Isim isyarah yang bagian lil qorib ini untuk menunjukkan jarak yang dekat. Ada hadza dan hadhihi, yang artinya adalah ini. Hadza menunjukkan mudzakkar dan hadhihi menunjukkan muannas. Nah, bagian yang lil bait adalah zalika dan tilka, yang artinya adalah itu. Perhatikan contoh berikut. Hadza talibun. Ini murid. Tolibun adalah murid laki-laki atau muzakkar. Maka kata tunjuk yang digunakan adalah kata tunjuk untuk muzakkar, yaitu hadza. Yang kedua, di situ ada hadhihi tolibatun. Ini murid. Tolibatun murid perempuan atau muannas. Maka kata tunjuk yang kita gunakan yaitu kata tunjuk untuk muannas, hadhihi. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Di sana ada dzalika mudarrisun, yang artinya itu guru.
Mudarisun adalah guru laki-laki atau muzakkar. Maka kata tunjuk yang kita pakai juga kata tunjuk untuk muzakkar, yaitu dzalika. Contoh yang terakhir yaitu tilka mudarrisatun, yang artinya itu guru. Mudarrisatun adalah Guru perempuan atau muannas. Maka kata tunjuk yang kita pakai juga kata tunjuk muannas. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian antara yang ditunjuk dan kata tunjuknya. Jika yang ditunjuk ini muzakkar, maka kata tunjuknya juga harus untuk muzakkar. Sebaliknya, jika yang ditunjuk ini muannas, maka kata tunjuk yang kita harus pakai juga muannas. Sekarang kita akan coba mengaplikasikan kata tunjuk yang baru saja kita pelajari ke dalam beberapa percakapan atau tanya jawab. Sebelum kita mengaplikasikan kata tunjuk ke dalam suatu percakapan, maka perlu kita ketahui beberapa kata tanya. Hanya saja, di pelajaran kali ini kita cukup mengetahui satu saja, yaitu man. Man artinya siapa? Perhatikan contoh percakapan atau tanya jawab berikut. Lihat yang pertama, man hadza? Siapa ini? Nah, di sini hadza adalah kata tunjuk untuk muzakkar. Maka yang menjawab harus muzakkar juga. Hadza Azam. Ini Azam. Huwa tolibun. Dia seorang murid. Tolibun adalah murid laki-laki. Kemudian lihat yang selanjutnya. Di sana ada man hadhihi. Siapa ini? Hadhihi adalah kata tunjuk untuk muannas. Maka jawabannya pun harus muannas. Hadhihi Hilya. Ini adalah Hilya. Hiya, dia perempuan. Hiya tolibatun. Seorang murid perempuan. Kemudian coba lihat contoh berikutnya. Di sana ada man dzalika. Siapa itu? Dzalika adalah kata tunjuk untuk muzakkar. Maka jawabannya pun harus muzakkar. Dzalika itu Umar, itu adalah Umar. Huwa dia laki-laki. Mudarrisun guru laki-laki. Jadi ketika yang ditunjuk dzalika muzakkar, maka harus dijawab juga muzakkar. Coba lihat contoh yang terakhir. Di sana ada man tilka. Tilka adalah kata tunjuk lil ba'id, muannas. Maka kita harus jawab juga dengan muannas. Tilka itu Aminah. Hiya dia perempuan. mudarrisatun, Seorang guru perempuan. Nah, dari contoh tadi, perlu ditekankan lagi bahwa yang perlu kita perhatikan di pelajaran kali ini adalah pertama, kesesuaian makna, jadi nyambung antara pertanyaan dan jawaban. Dan yang kedua, yaitu kaidahnya. Di sana ada muzakkar dan muannasnya. Ketika yang ditanyakan muzakkar, jawabannya pun harus muzakkar. Ketika yang ditanya adalah muannas, maka jawabannya pun harus muannas dan jangan sampai tertukar. Berikutnya di sini ada soal-soal latihan. Silahkan di screenshot tadribatnya untuk tugas pekan depan. Apakah tadribatnya sudah di screenshot? Alhamdulillah, jika sudah. Nanti kalian bisa kerjakan soal-soal tersebut supaya lebih mantap lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba lihat lagi, di situ ada perintahnya. Imla al-faragho, isilah yang kosong. Bikalimatin dengan kata munasibatin, yang sesuai. Coba lihat nomor 1, di situ ada
ada suatu kalimat, namun kalimat ini tidak lengkap. Ada titik-titiknya. Kemudian disediakan juga untuk melengkapi kalimat tersebut di sebelahnya. Kalian bisa tinggal pilih mana kata yang menurut kalian sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Hanya saja ada yang perlu diperhatikan. Masih ingat tadi yang Ibu bilang, apa yang perlu kita perhatikan? Ya, kesesuaian makna dan kesesuaian kaidah antara muzakkar dan muannasnya. Kembali lagi ke tadribat. Jadi, jika kalimat itu muzakkar, maka isiannya pun harus muzakkar. Ibu beri contoh yang nomor 1. Coba lihat di situ ada tulisan Hadza Ahmad. Ini Ahmad. Ahmad adalah muzakkar. Maka kata tunjuk yang harus dipakai adalah harus muzakkar juga. Hadza Ahmad. Ini Ahmad. Lalu di samping Hadza Ahmad ada titik-titik kemudian thalibun. Thalibun adalah murid laki-laki. Maka kita harus mencari titik-titik itu menggunakan muzakkar juga. Yang pertama ada hiya. Coba kita satukan Hadza Ahmad, hiya thalibun. Kira-kira betul tidak? Ya, itu tidak cocok. Hiya memang artinya dia, tapi untuk muannas, sedangkan kalimat tersebut adalah muzakkar. Kita coba kata yang kedua, hadza. Kita satukan, hadza Ahmad, hadza thalibun. Ini Ahmad, ini murid. Kalau dari segi kaidah, ini benar, karena hadza untuk muzakkar. Dan kalimat tersebut juga muzakkar. Hanya saja dari segi makna kurang tepat. Jika yang kedua tidak cocok, berarti yang sesuai seharusnya yang terakhir ini. Ayo kita coba Hadza Ahmad, huwa thalibun. Ini Ahmad, dia seorang murid. Dari segi makna ini sudah pas. Lalu dari segi kaidah huwa ini juga muzakkar dan kalimatnya muzakkar. Karena sudah sesuai semua, maka jawabannya adalah Hadza Ahmad huwa thalibun. Fahimtum? Alhamdulillah. Nah, sisanya kalian kerjakan untuk tugas di rumah masing-masing ya. Sebagai tugas individu, minggu depan Ibu akan periksa. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Baiklah, hayya nahtatim ad-dirasah bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, ta'alam al-arabiyah bil hamasah. Belajarlah bahasa Arab dengan semangat. Bahasa Arab penting untuk dipelajari, karena Umar bin Khattab berkata yang kurang lebih artinya seperti ini. Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah separuh dari agama kalian. Cukup sekian pembahasan dari Ibu. Syukron ala ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.